Terungkap modus sistematis pungutan liar berkedok administrasi dalam proses izin pekerja asing di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 8 tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam proses pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Pada 17 Juli 2025, KPK menahan 4 pejabat aktif dan mantan pejabat Kemnaker. Sepekan kemudian, KPK kembali menahan 4 orang lainnya pada 24 Juli 2025. Ketua KPK, Setio Budianto mengungkap, sepanjang tahun 2019 hingga 2024, nilai uang yang diperas dari para pemohon RPTKA mencapai sedikitnya 53,7 miliar rupiah. Menurut KPK, sebagian besar dana juga dibagikan secara rutin kepada lebih dari 85 pegawai Direktorat PPTKA dengan pola uang 2 mingguan. Dalam keterangannya, KPK menyebut pekerja asing yang diperas bukan hanya dari industri, tetapi juga dari sektor olahraga, seperti atlet, pemain sepak bola, dan pelatih, hingga pekerja di bidang kesehatan. Pemirsa, kasus ini bukan hanya sekedar soal korupsi administrasi, namun ini adalah contoh bagaimana praktik pemerasan struktural telah mengancam reputasi birokrasi dan keadilan bagi tenaga kerja asing di Indonesia. Lantas, bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan akan menjawab dugaan bancakan berjamaah ini? Akankah ada tindakan nyata untuk melakukan bersih-bersih di internal? Dan sejauh mana komitmen pemerintah untuk menjamin transparansi dalam pelayanan publik? Pemirsa, inilah catatan Sinpo, cara nakal memeras pekerja asing di Kemnaker. Bersama saya, Priska Priscilla. Indonesia, negara berkembang yang menjadi tujuan banyak tenaga kerja asing. Investor datang, proyek digelar, dan para ekspatriat dikirim untuk membantu membangun. Tapi di balik semua itu, ada lubang gelap yang tak banyak orang tahu. Bukan karena tak terlihat, tapi karena sengaja dibiarkan ada. Izin tinggal terbatas, izin memperkerjakan tenaga asing, rencana penggunaan tenaga kerja asing, hingga laporan wajib setiap 6 bulan. Semuanya terdengar legal. Tapi siapa sangka, seluruh proses ini bisa jadi ladang basah. Ladang pungli, ladang permainan kotor. Modusnya beragam, mulai dari pengurusan izin yang dipersulit agar pengguna jasa memilih jalur cepat, hingga pungutan liar yang dibungkus dengan istilah biaya pengawasan. Ada pula oknum yang sengaja menciptakan ketakutan, menyebut bahwa perusahaan pengguna tenaga kerja asing bisa terkena sanksi. Padahal dokumennya lengkap. Mereka menakut-nakuti lalu menawarkan solusi. Solusi yang ujungnya setor uang. Dalam kasus tertentu, perusahaan pengguna tenaga kerja asing dipaksa untuk membayar biaya tambahan hingga puluhan juta rupiah, hanya agar pengawasan bisa ditandatangani. Laporan yang fiktif, pemantauan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Yang lebih ironis, banyak perusahaan asing yang tak tahu bahwa mereka sedang diperas. Karena permainan ini dilakukan secara rapi, menggunakan lembaga resmi, dan bahkan melibatkan pihak ketiga yang berbaju legal. Dan ketika laporan, surat, dan dokumentasi sudah dibuat sesuai arahan para oknum, semuanya tampak sah di atas kertas. Tak ada jejak, tak ada bukti transfer ke nama pribadi. Tapi uang itu tetap berpindah. Ke kantong siapa? Pekerja asing pun hanya bisa mengikuti alur, tak tahu kemana harus melapor, takut izin mereka dicabut, takut proyeknya dibekukan, takut nama baik perusahaannya rusak di mata kementerian. Apakah ini ulah 1-2 orang? Tidak, ini sistem, ini jaringan. Bahkan ada dugaan bahwa praktik ini telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Berganti pemain, tapi tetap bermain. Ini merupakan tamparan keras bagi wajah birokrasi Indonesia. Kasus ini tak hanya menunjukkan betapa dalamnya praktik korupsi yang telah mengakar, tetapi juga menyoroti lemahnya komitmen negara dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan. Inilah catatan Sinpo, cara nakal memeras pekerja asing di Kemnaker.
di tengah gencarnya upaya pemerintah yang membuka peluang investasi selebar-lebarnya untuk asing. Pemirsa, kasus korupsi di Indonesia bagaikan sebuah gunung es. Yang terlihat hanya sedikit, namun yang tersembunyi justru jauh lebih mengerikan. Dan kini yang mencuat ke permukaan adalah skandal di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan. Bukan sembarang korupsi, tapi pemerasan sistematis terhadap para pekerja asing yang justru datang membawa investasi dan keahlian. Alih-alih memberi dukungan dan pelayanan sesuai prosedur, oknum di Kemnaker justru menjadikan proses legalisasi tenaga kerja asing sebagai ladang uang haram, terstruktur, masif, dan melibatkan seluruh level pegawai di kementerian. Untuk membahasnya lebih mendalam telah hadir bersama kita redaktur pelaksana Sinpo TV, Bayu Primanda. Halo Mas Bayu, apa kabar? Halo, baik. Baik Mas Bayu, dari kacamata Sinpo ID itu sendiri, ini kasus yang cukup membagongkan, mungkin bisa saya bilang membuat cukup terkejut para masyarakat. Bagaimana dari sudut pandang Sinpo ID melihat skandal ini secara keseluruhan? Iya, ini Sinpo mencoba melihat ini secara lebih umum lagi. Kita tarik garis besarnya bahwasanya rentang waktu dalam proses terjadinya, ini kan suap ya? Betul. Jadi dalam rentang waktu terjadinya proses suap tersebut itu dari rentang tahun 2019 sampai 2024. Berarti secara nggak langsung sepanjang 5 tahun tersebut ada proses yang secara diam-diam memang terjadi di internal Kementerian Ketenagakerjaan pada waktu itu. Dan pada akhirnya terungkap oleh KPK dan kita sebagaimana kita tahu itu hampir 80 miliar yang itu cukup besar juga. Berarti secara nggak langsung dalam proses 5 tahun ini para pelaku atau oknum yang bisa kita katakan di dalam internal Kementerian Ketenagakerjaan ini meraup cuan yang cukup besar. Ya, kita harapkan ini menjadi sebuah momentum buat Kementerian Ketenagakerjaan untuk kemudian berbenah diri, bersih-bersih dari oknum-oknum yang melakukan ya ini pungli yang terstruktur legal ya, pungli yang terstruktur yang pada akhirnya mencuat ke publik bahwasanya selama ini tenaga kerja asing yang datang dari luar negeri itu ternyata kena pungli oleh para oknum-oknum tersebut seperti itu. Oke, menurut Mas Bayu sendiri, apakah ini hanya puncak gunung es? Jadi, apakah ini baru permulaan atau mungkin di bulan depan atau mungkin tahun depan kita akan mendengar lagi berita yang serupa atau bahkan lebih parah dari hal ini? Ya, ini kan kita lihat dalam prosesnya sejauh ini masih berkutat di internal Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagaimana kita tahu sudah ada sejumlah penggeledahan di kementerian tersebut, terus juga di sejumlah tempat yang terindikasi terafiliasi oleh para oknum ini. Dan itu juga sudah dilakukan penyitaan ya. Berarti secara nggak langsung ada upaya untuk mengalihkan uang hasil penerimaan yang tidak legal, terus kemudian mengalihkan menjadi benda atau barang-barang yang ya ini bisa dikatakan seperti pencucian uang ya. Ya kita harapkan aparat KPK bisa kemudian bertindak tegas, terus melakukan penindakan yang secara menyeluruh. Jadi bukan hanya oknum-oknumnya saja yang sejauh ini sudah ditetapkan tersangka ya. Karena memang sejauh ini sudah ada 8 orang tersangka dan nggak menutup kemungkinan itu ada pihak-pihak lain yang bakal masih dijerat. Dan ini menjadi bukti bahwasanya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto ini sedang melakukan bersih-bersih dari pejabat-pejabat atau enggak oknum-oknum yang memang selama ini meraup keuntungan untuk memperkaya diri sendiri. Apalagi Presiden Prabowo juga berkali-kali mengatakan bahwasanya korupsi ini adalah sebuah kejahatan yang harus diperangi secara bersama. Berarti secara nggak langsung komitmen pemerintah dan juga mimpi dari KPK untuk memberantas korupsi ini sejalan untuk kemudian dilaksanakan bersama-sama dengan menghilangkan oknum-oknum yang selama ini meraup keuntungan secara ilegal seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa kita katakan kalau ini juga merupakan momen bebersih dari birokrasi lama yang belum direformasi, begitu ya Mas Bayu? Betul sekali, karena memang seperti ini. Dalam prosesnya seorang yang memang tenaga kerja asing ya,
mereka yang sengaja didatangkan dari luar negeri, berarti kan ada skill atau kemampuan yang memang ingin dibawa oleh tenaga kerja asing tersebut. Tapi dalam prosesnya ketika dia ingin bekerja, itu justru mendapatkan tindakan-tindakan seperti pemerasan yang sebagaimana kita tahu akhirnya terungkap oleh KPK. Dan ini praktiknya berjalan dalam periode 2019 sampai 2024. Nggak menutup kemungkinan ini menjadi sebuah adat dalam Kementerian tersebut. Nah, ini yang harus digali oleh aparat KPK ya, para penyidik, kemudian harus lebih jeli lagi. Apakah ini hanya sekedar terjadinya di lingkungan Direktorat Kementerian Ketenagakerjaan saja, atau ada kemungkinan ada kerjasama dalam bentuk dengan pihak-pihak lain, mengingat data perlintasan tenaga kerja asing itu kan bukan cuma di Kementerian Ketenagakerjaan saja, ada imigrasi juga, ya kan? Apakah nantinya ini yang kemudian sejauh ini ya kita berdasarkan pantauan reporter kita di lapangan, bahwasanya sudah ada beberapa kali pemeriksaan dari Direktorat Imigrasi untuk kemudian meminta keterangannya yang memang sekiranya diperlukan oleh penyidik untuk kemudian mengungkap bagaimana proses pungli tersebut berjalan. Terlebih penerimanya bukan cuma 8 orang yang saat ini jadi tersangka. Betul. Ya kan? Itu ada sekitar 80-an orang yang dalam satu direktorat yang sama. Terus kemudian ada kemungkinan ya pihak-pihak lain yang memang menikmati secara tidak langsung. Pastinya. Seperti anggaplah itu orang-orang kecil yang memang tidak berkecimpung dalam proses tersebut, tapi menikmati uangnya. Nah. Seperti office boy yang memang pada saat itu tidak tahu, terus dia diberi tip oleh ASN yang ada di situ, ya kan? Mereka juga bisa kemungkinan sebagai pihak yang menerima walaupun tidak dalam proses yang sedang berjalan. Namun kemudian penyidik pasti akan melihat secara keseluruhan siapa saja yang berperan penting untuk kemudian terjadi kasus tersebut. Berarti artinya uang ini diberikan secara merata, seperti itu, mungkin tidak merata secara nominal, namun istilahnya semuanya kebagian begitu, Mas Bayu. Bagaimana sistematis ataupun skema yang dijalankan? Ini yang uang 2 mingguan ini, berarti secara nggak langsung ada proses di mana ada upaya untuk membungkam pihak lain. Jika seandainya bersuara, terus kemudian melaporkan kepada atasannya, maka proses-proses pungli ini terganggu. Ada upaya untuk kemudian mengamankan agar pihak-pihak lain ini tidak kemudian membuat laporan atau tidak, sekiranya ya kalau api itu dipadamkan lah. Ya. Sehingga praktik ini bisa berjalan simultan dari 2019 sampai 2024. Yang menjadi masalah di sini adalah apakah hanya terjadi dalam rentang waktu tersebut atau memang ada rentang waktu lain yang sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Sebagaimana kita tahu, sejauh ini KPK sudah mengatakan bahwasanya tenaga kerja asing yang menjadi korban pemerasan para oknum ini bekerja di berbagai macam bidang. Ada tenaga kesehatan, betul, ada pendidik, ada atlet, ada pemain sepak bola. Berarti secara nggak langsung pelatihnya pun juga kena. Benar. Mungkin kita bisa tahu ya, sejauh ini pelatih tim nasional Indonesia juga berasal dari negara asing. Apakah dalam prosesnya ada pungli di sana? Ya, ini yang harus kemudian ditelusuri. Terlebih pihak yang memang terlibat sejauh ini juga beberapa diantaranya ada yang merupakan pejabat tinggi dalam kementerian tersebut. Berarti secara nggak langsung penyidik KPK harus bisa kemudian melihat siapa saja yang berperan dan siapa saja yang menerima aliran uang tersebut. Kita harapkan ini bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak kemudian melibatkan pihak-pihak lain yang memang tidak ikut dalam proses tersebut, tapi kemudian dijerat dengan tindak pidana. Tentu ini tidak kita harapkan ya. Makanya penyidik KPK kita harapkan bisa kemudian secara jeli lebih melihat siapa saja pihak yang terlibat untuk kemudian diciduk, terus kemudian
ditetapkan sebagai tersangka agar dalam proses masuknya tenaga kerja asing ini tidak lagi dibumbui dengan hal-hal yang disebut ya pemerasan atau pungli tersebut seperti itu. Oke, Bang Bayu, sebenarnya jika kita lihat dari cara para tenaga kerja asing ini untuk bekerja di Indonesia itu izinnya sudah dilakukan secara online ataupun secara daring. Namun ternyata masih ada saja celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Nah, menurut Mas Bayu dari Sinpo ID sendiri, bagaimana cara preventif lainnya mungkin agar tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari dari Kemnaker, mengingat sudah dilakukan secara daring, sudah berusaha ditutup celahnya, karena kan dengan daring diharapkan adanya transparansi lebih jauh gitu. Namun ternyata tetap aja ada celahnya. Jadi bagaimana lagi ya kira-kira pemerintah ini harus bertindak untuk mengantisipasi hal tersebut? Iya, bagi pihak-pihak yang ingin setidaknya kemudian ingin mempercepat proses mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia. Dalam prosesnya bila seandainya ada hal-hal yang janggal itu bisa dikomunikasikan ya. Baik itu ke Kementerian Tenaga Kerja saat ini, ya kita lihat juga Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tentunya punya komitmen untuk mencegah hal ini kembali terulang karena kan mereka tentunya akan menjaga kredibilitas mereka kan. Terus juga bisa juga dikomunikasikan langsung kepada aparat penegak hukum bila memang terindikasi ada upaya pemerasan. Karena memang bila seandainya upaya tersebut masih ada berarti secara nggak langsung ini masih belum bersih dari pungli. Ya, kita harapkan dengan adanya bersih-bersih yang saat ini dilakukan oleh KPK, tindak pemerasan maupun pungli ini juga sudah ditiadakan seperti itu. Baik pemirsa, tentunya masih akan ada lagi pembahasan lainnya yang lebih mendalam dan juga melihat kasus ini secara lebih luas nantinya. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Sinpo. Pemirsa, di balik skandal ini tersingkap celah prosedural yang selama ini rawan disalahgunakan dari pengurusan RPTKA hingga penerbitan IMTA. Proses yang seharusnya administratif dan transparan justru dijadikan ladang pungli oleh oknum di dalam sistem. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa saja yang terlibat, namun bagaimana kasus ini akhirnya bisa terungkap dan tercium oleh KPK. Kembali, Mas Bayu, apakah dengan terungkapnya kasus ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya proses perizinan TKA di Indonesia itu tergolong belum cukup mudah atau sebenarnya sudah mudah hingga bisa menimbulkan celah bagi para oknum? Ya, kalau seandainya kita lihat dalam proses tindak pidana yang selama ini terjadi di Indonesia ya, kita mungkin bisa menggunakan istilah seperti ini. Seandainya ada maling dan aparat atau polisi ya biasanya yang lebih pintar itu malingnya karena memang secara nggak langsung pemaling ini mencoba untuk mencari celah kelemahan-kelemahan dari yang selama ini ditegakkan oleh para aparat. Nah, sebagaimana kita tahu untuk proses perizinan baik tenaga kerja asing maupun ya sistem perizinan tenaga kerja ya selama ini kan sudah dilakukan secara daring, sudah online. Berarti secara nggak langsung transparansi dan akuntabilitasnya sudah terjamin karena memang sudah langsung berhubungan dengan sistem. Cuma di sini ada kelemahan-kelemahan dalam proses penerapan sistemnya. Ini berarti secara nggak langsung harus ada penguatan-penguatan dari sisi proses pengawasannya, ya kan? Berarti pengawasan dari setiap kementerian, khususnya ketenagakerjaan yang kita bahas saat ini ya, ini harus kemudian diperkuat. Terus juga pengawasan dari aparat penegak hukumnya pun juga harus kemudian dilaksanakan secara simultan juga. Karena memang bila seandainya sudah terindikasi ada upaya pemerasan, berarti secara langsung aparat penegak hukum bisa langsung kemudian bertindak di situ. Baik itu kepolisian, Kejaksaan Agung maupun KPK. Dan saat ini kan yang sudah mengungkap kasus ini lebih dulu kan KPK ya. Kita harapkan ini bisa kemudian menjadi sebuah momentum buat KPK bisa menciduk pihak-pihak lain. Karena memang
sebagaimana kita tahu tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia itu memiliki sejumlah keahlian dari berbagai bidang. Ada tenaga kesehatan, pendidik, pelatih, atlet dan sebagainya. Nah, ini tinggal disalurkan masing-masing nih. Apakah kalau pendidik berarti secara nggak langsung ada perizinan dari Kementerian Pendidikan. Terus atlet ada Kementerian Olahraga. Terus kemudian tenaga kerja asing dalam bidang mineral, tambang, berarti secara langsung ada ESDM dan sebagainya. Ini yang kemudian dikoordinasikan saja, ya kan? Dikoordinasikan saja dengan pihak-pihak terkait, sehingga apakah ada pihak-pihak lain yang kemudian masih ikutan melakukan pemerasan di luar dari Kementerian Ketenagakerjaan, ini kemudian bisa dijaring semuanya, dituntaskan saat itu pula, sehingga kepercayaan para investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia terjaga dengan adanya penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh aparat seperti itu. Oke, Mas Bayu, apakah kira-kira Mas Bayu mendapatkan informasi mengenai berapa biaya yang sebenarnya harus dikeluarkan secara legal dan juga berapakah biaya yang ternyata sudah dikeluarkan oleh para, kita sebutlah korban-korban yang terdampak oleh oknum ini? Kalau kita lihat dari catatan yang sudah disampaikan oleh KPK ya, ini totalnya hampir 80 miliar lebih ya. Berarti secara nggak langsung per orangnya tinggal kita bagi saja berapa jumlah tenaga kerja asing yang kemudian masuk ke Indonesia. Mungkin dalam tanda kutip ini masih terlalu tipis punglinya, tapi untuk dikali sejumlah orang tenaga kerja asing, terus rentang waktu yang cukup panjang dari 2019 sampai 2024, berarti secara nggak langsung praktik ini subur terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, kita harapkan ini kemudian menjadi sebuah momentum buat Menteri Tenaga Kerja untuk kemudian bisa melihat ternyata selama ini anak buahnya ada yang bermasalah nih. Terus kemudian melakukan evaluasi lebih menyeluruh lagi sehingga kasus ini tidak kemudian dalam rentang waktu selanjutnya di eranya dia saat ini terjadi lagi, ya kan? Berarti secara nggak langsung ini harus menjadi sebuah evaluasi buat Kementerian Ketenagakerjaan untuk kemudian menghilangkan praktik-praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing. Ya, kita harapkan ini bisa dilakukan secara konsisten karena memang investor pun juga mikir-mikir kalau seandainya ketika mereka ingin mendatangkan tenaga kerja terus kemudian ada proses pemerasan di dalamnya, berarti secara nggak langsung mendatangkan tenaga kerja saja sudah mendapatkan kerugian, ya kan? Ini yang tentunya kita harapkan bisa dicegah lebih dini lagi sehingga kepercayaan para investor pun pada akhirnya kembali terjaga dan akhirnya investasi yang selama ini kita harapkan itu bisa banyak ditanamkan di Indonesia itu pun terjadi seperti itu. Oke, Mas Bayu, apakah Mas Bayu juga mendapatkan informasi mengenai penghubung antara misalnya perusahaan-perusahaan asing dengan oknum-oknum ini di Kemnaker? Apakah misalnya seperti yang tadi Mas Bayu katakan, kalau misalnya dari tenaga kesehatan mungkin dari Menkes, kalau misalnya tenaga pendidik dari Kemendikbud kala itu gitu, apakah ada justru penghubung khusus yang memang sudah terbaca nih sistemnya saat ini oleh pihak kepolisian atau semuanya juga masih dalam proses pencarian oleh pihak KPK? Itu dia yang tadi saya katakan, bahwasanya kemungkinan proses pemerasannya tidak hanya terjadi di internal tenaga kerjaan saja. Karena memang perlintasan orang tenaga kerja asing yang dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, itu kan ada proses imigrasi juga. Makanya KPK juga harus melihat apakah dari proses imigrasi ini juga ada permainan. Karena mengingat data-data keimigrasian ini tentunya yang pada akhirnya dilabuhkan ke Kementerian Ketenagakerjaan juga, berarti ada sinkronisasi data kan di situ kan. Siapa yang bermain dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan siapa juga yang ada oknum yang masih ada yang belum diangkut oleh KPK ini yang tentunya kita harapkan proses penyidikannya bisa kemudian berjalan dengan baik karena memang yang ingin kita buktikan bahwasanya Indonesia ini saat ini sudah layak untuk ditanamkan investasi karena memang siapapun yang investor yang ingin menanamkan investasi terjaga investasinya dan terbebas dari pungli-pungli jika seandainya ingin mendatangkan tenaga kerja. Ya ini yang pada akhirnya semangat ini yang harus kemudian dijaga secara bersama-sama. Marilah kita membentuk sebuah iklim dunia bisnis atau enggak iklim investasi di Indonesia ini
yang sehat agar terbebas dari masalah-masalah pungli. Terlebih ini saat ini sudah terungkap ya, udah ada 8 orang yang memang terlibat dalam proses perizinan tersebut, dan nggak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain juga yang bakal terjaring juga, karena memang penyidikannya masih berjalan, pemeriksaan saksi-saksi masih terus dilakukan oleh penyidik. Kita harapkan penyidik juga bisa mengumpulkan barang-barang bukti yang menguatkan adanya tindak pidana dalam proses masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, seperti itu. Oke, tentunya benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Bayu. Sayang sekali karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sangat berfokus pada ekosistem hilirisasi industri yang dimana sangat membuka kesempatan, begitu mungkin bisa saya sebutkan, untuk para investor asing agar mau berinvestasi di Indonesia. Kita juga lihat Presiden Prabowo sudah melakukan kunjungan kerja, lawatan ke sana dan ke sini selama berminggu-minggu bahkan gitu kan. Tapi sayang banget dengan adanya kasus seperti ini mencoreng birokrasi reformasi dari pemerintahan Indonesia saat ini. Nah, tapi menurut Mas Bayu sendiri, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai masalahnya, sebenarnya siapakah atau pihak manakah yang awalnya melaporkan hal tersebut, kejadian tersebut, sehingga bisa dikatakan tercium ataupun terhendus oleh pihak kepolisian ataupun KPK gitu. Mengingat kalau misalnya ini sangat menguntungkan di dalam pihak internal Kemnaker, pastinya kemungkinan kecil bahwa itu pihak dari dalam yang melapor. Jadi apakah kira-kira Mas Bayu mendapatkan informasi siapakah yang pertama kali mungkin ataupun melaporkan tindakan tersebut? Atau mungkin pihak-pihak yang tidak kebagian roti begitu istilahnya, Mas Bayu? Ya, itu biasa ya terjadi di dalam sebuah tindak pidana, terus kemudian ada pihak yang nggak kebagian terus kemudian melaporkan. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kasus ini menjadi sebuah upaya dari KPK maupun pemerintah secara keseluruhan untuk kemudian menunjukkan bahwasannya Indonesia saat ini sedang melakukan bersih-bersih dari oknum-oknum yang memang melakukan kejahatan dalam proses masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Berarti secara langsung upaya Presiden Prabowo untuk kemudian mencoba menggalang menjalin kerjasama dengan negara-negara lain ini juga simultan dengan semangat yang dijalankan oleh KPK untuk kemudian menindak oknum-oknum yang selama ini meraup keuntungan pribadi. Ini kan sangat disayangkan ya. Jadi ini mimpinya Presiden Prabowo untuk kemudian membebaskan Indonesia dari tindak pidana korupsi ini sejalan dengan upaya KPK untuk kemudian menindak oknum-oknum yang memang selama ini ternyata melakukan pemerasan. Berarti secara nggak langsung ini adalah bagian dari komitmen negara untuk kemudian menunjukkan bahwasanya Indonesia ini ingin bebas dari yang namanya praktik pungli, apalagi pemerasan terhadap tenaga kerja asing. Terus kemudian siapakah yang melaporkan kasus ini? Berarti secara nggak langsung kita juga melihat ada upaya dari masyarakat ya. Sebagaimana kita tahu, KPK sendiri juga menjalankan proses penyelidikan maupun penyidikan yang selama ini dilakukan. Investigasi sejumlah kasus korupsi ini juga tentu berdasarkan laporan masyarakat. Mengingat proses masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia yang memang mereka ini ingin memberikan keahlian mereka dalam bidang-bidang masing-masing. Terus kemudian ada upaya pemerasan di tengahnya, berarti ada unsur jengkel lah ya. Bisa kita katakan seperti itu. Terus kemudian terakumulasi, dilaporkan kepada KPK, terus kemudian dilakukan penindakan. Ini kemudian KPK tidak hanya berhenti terhadap 8 pihak yang saat ini sudah berstatus tersangka ya, tapi juga ada pihak-pihak lain yang kemudian masih dalam tanda kutip ikut berperan tapi belum diciduk. Makanya ini yang kita harapkan mereka ini bisa kemudian ditindak dan diberikan efek jera dalam proses penyidikan selanjutnya. Baik, Mas Bayu, dari Sinpo ID sendiri, apakah mungkin Sinpo ID di lapangan mendapatkan informasi ataupun cerita nyata dari pihak yang pernah mungkin merasa dikenakan pungli atau pihak yang sudah terpaksa akhirnya membayar pungli atau bahkan pihak-pihak lain dari tenaga kerja asing yang mau ke Indonesia justru bertanya-tanya dan meyakinkan diri gitu, make sure apakah benar untuk melakukan proses perizinan TKA di Indonesia ini memerlukan uang dengan nominal seperti ini. Apakah mendengarkan cerita nyata dari masyarakat mungkin? Ya, kita sebagaimana penelusuran di lapangan sendiri,
ada sejumlah warga yang memang pada akhirnya mengeluhkan masalah perizinan tenaga kerja asing yang ingin masuk ke Indonesia. Jadi ada beberapa keluhan yang kemudian didengarkan oleh reporter Sinpo, terus kemudian kita coba telaah dan kita coba pelajari karena memang ini ya jalannya hampir sama ya. Hanya saja yang keluhan yang disampaikan oleh warga ini yaitu terkait masalah dia menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah internasional yang ada di Jakarta ya. Terus kemudian ada kendala dalam proses mendatangkan seorang guru yang memang mengajar dalam mata pelajaran tertentu. Sementara pada saat itu proses pembelajarannya sudah berjalan, tapi guru tersebut memang belum bisa dihadirkan karena perizinannya yang terhambat ya. Berarti secara nggak langsung dalam proses mendatangkan tenaga kerja asing itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan ya, karena memang pada akhirnya ada step-step yang diisi dengan oknum-oknum yang sejauh ini dijadikan para tersangka ini ternyata meraup cuan ya lewat pungli tersebut ya kan. Mungkin nominalnya kita secara nominal tidak bisa memastikan berapanya, tapi jika sampai menghambat kedatangan seorang tenaga kerja asing terus kemudian terhambat dalam proses dia bekerja di sini, berarti secara nggak langsung ada yang dipaksakan. Jika ingin dipercepat kedatangannya, perizinannya dikeluarkan, berarti secara nggak langsung harus membayar sekian nominalnya. Terus ya industri yang mendatangkan ya, kita balik lagi ke keluhan yang warga yang reporter kita dengarkan. Keluhan tersebut berarti secara nggak langsung ya ada nominal yang nggak bisa disanggupin sehingga pada akhirnya ya sulit ngikutin prosedur saja, terus akhirnya agak tertunda sampai sekian bulan sehingga pada akhirnya ya terhambat dalam proses belajar mengajarnya. Ya ini tentu sangat-sangat kita sesalkan ya. Terlebih KPK juga mengatakan tenaga kerja asing yang dipungli bukan dari satu bidang saja. Bidangnya macam-macam. Ada pelatih, ada pemain sepak bola, ada atlet, ada tenaga kesehatan. Nah, kalau seandainya dalam proses kalau tenaga kesehatan ini sangat-sangat fundamental ya. Kalau sebagai kita tahu kesehatan kan berarti secara nggak langsung dalam proses penanganan pasien ada urgensinya. Ada urgensinya untuk kemudian mendatangkan tenaga kerja asing. Tapi kemudian dalam prosesnya, sebagaimana kita tahu kalau seandainya balik lagi ke masalah yang awal, terkendala dengan biaya untuk mendatangkan tenaga kerja asing, terus kemudian urgensinya ini terkalahkan, berarti secara nggak langsung, ya pasiennya terpaksa dipending untuk tindakannya. Ini yang sungguh-sungguh sangat-sangat, dan kita harapkan ini jadi momentum lah buat Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa evaluasi diri lagi. Terlebih ini jadi komitmen baru buat Kementerian Ketenagakerjaan untuk kemudian menjaga bagaimana instansinya terus kemudian bersih dari praktik pungli, praktik korupsi, sehingga kedepannya tenaga kerja asing yang masuk bisa kemudian smooth terus mendapatkan izinnya untuk kemudian bekerja di Indonesia sesuai dengan kebutuhan industri yang memang ingin mendatangkan tenaga kerja tersebut ya. Kita harapkan Kementerian Ketenagakerjaan terus bisa menjaga ekosistem yang baik ini, mengingat proses pendidikannya masih berjalan, terus juga ada prinsip-prinsip hukum yang setidaknya harus dihormati, dan Kementerian Ketenagakerjaan tentunya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum bila seandainya ada indikasi hal tersebut masih terjadi di internalnya, seperti itu. Oke, melihat sangat masifnya dan sangat luasnya, kira-kira pihak-pihak oknum-oknum yang mengikuti dari sistem pungli ini, tentunya kita semakin yakin sepertinya bahwa ini bukan hanya perlu bebersih di Kemnaker, tapi juga perlu adanya perhatian khusus dari pihak-pihak lainnya. Misalnya seperti DPR, apalagi ini menyangkut dengan investasi asing. Jadi mungkin nantinya akan lebih jauh kita berbincang mengenai Danantara dari BKPM dan lain sebagainya. Tentunya kita akan bahas lebih dalam melalui segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo.
Anda masih bersama kami di Catatan Sinpo. Pemirsa, skandal ini membuka peluang untuk pembenahan secara mendalam dan juga masif. Bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan pungli ini bertahan. Mekanisme pengawasan perlu dikaji ulang secara serius agar reformasi tak berhenti di permukaan. Dari sini muncul kembali pertanyaan, apakah langkah konkret lainnya yang bisa meminimalisir tindakan pungli ini terjadi? Apakah desentralisasi pengurusan izin TKA ke daerah justru malah bisa memperluas potensi pungli atau haruskah ada moratorium sementara untuk evaluasi total sistem seperti ini? Bagaimana menurut pandangan Mas Bayu? Ya, kalau seandainya kita melihat dalam proses perizinan yang kemudian terjadi pungli, ya berarti secara nggak langsung ada upaya dari oknum yang memang memanfaatkan situasi untuk kemudian pada akhirnya mereka setidaknya mempermainkan waktu ya, karena memang mendatangkan seorang tenaga kerja asing ke Indonesia berarti secara nggak langsung ada visa yang harus dibayar dan visa itu juga ada tenggat waktunya. Kalau seandainya proses perizinannya untuk kemudian bisa bekerja di Indonesia dipersulit berarti secara nggak langsung ada hal yang kemudian terbuang, ada waktu yang terbuang sehingga mau nggak mau proses tersebut harus segera dipercepat. Ya, ini yang kemudian dimanfaatkan celahnya oleh para oknum, terus kemudian mereka bisa meraup keuntungan buat kantong pribadi. Ya, kita harapkan ada kerjasama antar kementerian. Setidaknya dalam proses mendatangkan seorang tenaga kerja asing itu tidak lagi kemudian ada rentang waktu yang dimanfaatkan oleh oknum agar tidak terjadi yang namanya penyimpangan atau setidaknya mencegah terjadinya sebuah pungli ya. Karena memang pungli ini yang pada akhirnya cukup meresahkan, terus investor pun juga berpikir ulang kalau seandainya hal ini masih ada di Indonesia. Makanya kasus yang kemudian diungkap oleh KPK ini bisa menjadi sebuah momentum buat Kementerian Ketenagakerjaan maupun kementerian-kementerian terkait yang memang selama ini bersentuhan langsung dengan tenaga kerja asing. Baik itu ada di kementerian, ya seperti tenaga pendidik berarti Kementerian Pendidikan, terus kemudian atlet itu juga berarti Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sebagainya yang memang bersentuhan langsung dengan bagaimana proses mendatangkan tenaga kerja asing ya. Berarti secara nggak langsung harus ada kerjasama yang lebih solid lagi agar kasus ini tidak kemudian berulang. Karena memang yang sangat saat ini ingin dijaga oleh pemerintah Indonesia yaitu adalah kepercayaan para investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Harus ada komitmen bersama yang kemudian menguatkan bahwasanya Indonesia saat ini bebas dari upaya pungli, upaya yang memang sangat-sangat merugikan iklim investasi yang ada di Indonesia. Marilah kita mencoba untuk mengkaji ulang dan kita bersama-sama menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat lagi ya kan. Kita bisa kemudian sistem pengawasannya juga diperkuat lagi, bukan kemudian sistem pengawasannya diakalin biar dapat cuan buat keuntungan pribadi lagi. Ini yang tentunya harus dikaji bersama, terus dievaluasi bersama agar tidak lagi terjadi di kemudian hari seperti itu. Oke, nah menurut Mas Bayu sendiri, kalau kita berbicara mengenai tenaga kerja asing dan investasi ini juga tentunya berpengaruh ataupun bersinggungan dengan DPR sebagai lembaga yang mengawasi kinerja dan melakukan, bisa kita katakan, menyalurkan suara aspirasi dari masyarakat. Bagaimana seharusnya DPR ataupun lembaga pengawas merespon hal seperti ini? Iya, kita sebagaimana kita tahu ya, anggota DPR kita saat ini memang cukup proaktif untuk kemudian jemput bola melihat masalah-masalah yang timbul di masyarakat, termasuk masalah yang kemudian melibatkan tenaga kerja asing ini. Bagaimana kita tahu DPR tentunya punya peran penting untuk kemudian melakukan pengawasan secara ketat, terus kemudian memanggil para pihak-pihak terkait, terus berkoordinasi antar pihak-pihak yang memang bersentuhan langsung dengan tenaga kerja asing ini. Karena memang kasus pemerasan terhadap tenaga kerja asing ini
yang saat ini terungkap rentang waktunya 2019-2024. Nggak menutup kemungkinan di tahun-tahun sebelumnya ini karena sudah masif terjadi ya kan. Jadi diwariskan dari generasi ASN sebelumnya, dilanjutkan lagi selanjutnya terus sampai saat ini. Mengingat rentang waktunya cukup masif juga ya, 2019 ke 2024 ya kan. Satu periode pemerintahan. Dan ini ya sangat-sangat disayangkan karena memang ada praktik yang kemudian tumbuh subur di internal satu direktorat yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan ya. Apalagi penerimanya, penikmatnya itu sampai puluhan orang, bahkan seluruh pihak yang ada di kementerian di direktorat tersebut ya, di Direktorat Ketenagakerjaan Bina Penta khususnya itu kecipratan juga ya. Berarti secara nggak langsung ini yang kemudian harus dikaji ulang secara bersama. DPR pun juga setidaknya melihat dari POV masing-masing Kementerian Ketenagakerjaan agar setidaknya menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh para oknum tersebut seperti itu. Baik Mas Bayu, setelah kasus ini mencuat, menurut Mas Bayu, langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan Kemnaker saat ini? Apakah melakukan audit internal, melakukan perombakan SDM secara masif, atau justru melakukan transparansi ke publik? Audit internal jadi salah satu upaya yang paling bisa diandalkan untuk saat ini. Karena memang sebelum melakukan perombakan, tapi harus ada audit dulu. Karena memang ini kasusnya terjadi di internal Direktorat Bina Penta ya, Dirjen Bina Penta ya, berarti secara nggak langsung ini Bina Pentanya juga harus kemudian dilihat, diaudit lagi apakah memang terjadi dalam rentang waktu 2019-2024 saja. Dan ini juga harus melibatkan pihak-pihak lain, termasuk aparat penegak hukum yang memang saat ini sedang melakukan penyidikan di kasus tersebut ya. Jadi ada data-data yang bisa kemudian disalurkan kepada KPK terus untuk kemudian dikaji lebih dalam oleh penyidik sehingga proses penindakan hukumnya bisa dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya berfokus terhadap 8 orang yang saat ini tersangka ya, tapi juga ada peran-peran pihak lain yang memang membantu proses pemerasan tersebut terjadi. Ya, kita harapkan ketika proses hukumnya ini bisa dilakukan secara menyeluruh, baru nantinya ada evaluasi. Apakah diperlukan adanya perombakan struktur formatur yang ada di direktorat tersebut? Ini yang nantinya menjadi sebuah pertimbangan setelah proses hukumnya ini berjalan. Jadi proses hukumnya dulu berjalan, terus kemudian setelah diciduk semuanya nih pihak-pihak yang memang terkait, diambil semuanya, sisanya baru sekiranya ada peran-peran yang memang mereka pernah terlibat dalam ini atau mungkin ada indikasi menikmati hasil pungli tersebut, ini menjadi coretan tersendiri. Terus kemudian bisa diganti, terus bisa dipilih orang yang lebih kapabilitas. Baik Mas Bayu, sangat menarik tentunya kita juga berharap agar adanya reformasi ataupun rombakan besar dalam Kemnaker. Cuman kita melihat dan kita ketahui bersama tadi bahwa penerima ataupun penikmat dari uang pungli ini bisa dikatakan hampir mencapai 100 orang begitu Bang Bayu. Melihat ini sebenarnya bisa dikatakan juga sebagai momentum yang cukup baik karena kalau misalnya di Indonesia saat ini kita ketahui banyak fresh grad kita ataupun masyarakat kita yang kesulitan mencari kerja, jika dilakukan perombakan besar misalnya 100 orang dari Kemnaker yang kita lakukan tindak pidana begitu, maka diharapkan ada 100 orang baru yang lebih bersih dan lebih clear tentunya yang bisa mengisi posisi-posisi di Kemnaker gitu. Tapi menurut Mas Bayu, apakah hal tersebut memungkinkan begitu? Karena mengingat banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Jadi kan kalau kita kalkulasikan begitu, di dalam internal Kemnaker sendiri hampir 100 orang. Bagaimana dengan di luar Kemnaker begitu kan? Kalau misalnya kita nanti KPK telusuri lebih jauh lagi begitu, ini kan jadi hal yang cukup menarik begitu kan? Apakah terjadi sidang secara besar-besaran untuk 100 orang Kemnaker begitu, bagaimana Mas Bayu? Yang pasti begini, untuk dalam proses penegakan hukum, pihak-pihak yang memang dominan dalam proses terjadinya pungli itu yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Untuk pihak yang hanya kecipratan ini kan nggak cuma seseorang yang
memang menikmati secara langsung. Bisa jadi dia hanya pihak yang membantu sebuah proses perizinan, terus hanya sekedar menerima Uang 2 mingguan. uang 2 mingguan yang itu bentuknya mungkin sudah dialihkan dari uang menjadi makanan. Ini yang pada akhirnya bukan sebagai penikmat secara langsung, ya bukan jadi pihak yang memang ditindak oleh aparat. Ya pastinya aparat KPK khususnya ini udah berpengalaman lah untuk kemudian melihat siapa saja orang-orang yang memang terlibat dalam proses tersebut. Terus kemudian ditindak secara hukum. Terus setelah proses penindakan tersebut, kita harapkan ada evaluasi. Ini yang menjadi modal bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerapkan sistem kerja yang baru, yang lebih bersih lagi, lebih akuntabel lagi, agar namanya pungli ini bisa diminimalisir. Dan kalau seandainya orang-orang yang memang terlibat tersebut terus kemudian ditandai, terus diganti dengan orang-orang yang baru, ya, kita harapkan orang yang baru menduduki jabatan di Direktorat Bina Penta ini adalah orang yang dipilih secara kapabilitasnya, secara integritasnya, yang bisa menjaga ekosistem yang baik yang sedang ingin diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang baru saat ini. Ya, kita harapkan para penggantinya ini kemudian bisa lebih amanah lagi, tidak ada lagi upaya-upaya pungli terus kemudian memainkan proses perizinan sehingga ada cuan di sana yang masuk ke kantong pribadi. Ini yang tentunya sangat-sangat tidak kita harapkan, ya. Makanya sebagaimana tadi saya sampaikan, harus ada penindakan hukum yang lebih menyeluruh dulu. Terus kemudian evaluasi, setelah evaluasi bila seandainya ada perubahan dalam formatur, proses perubahan ini harus diisi dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas yang mumpuni, jadi tidak lagi ada pungli lagi seperti itu. Oke, Mas Bayu, untuk mendorong rasa amanah dan menjaga integritas para pekerja khususnya di Kemnaker ini, apakah memungkinkan jika dilakukan sistem online ataupun secara daring yang bisa tereksekusi secara real time sehingga bisa dikatakan publik bisa mengawasi secara langsung begitu siapa saja yang sedang melakukan permohonan, bagaimana statusnya dan jalur prosesnya. Jadi kita juga ketahui nih kalau misalnya ada kerabat ataupun kita ingin mengajak rekan kita untuk bekerja di Indonesia, jadi kita tahu biayanya berapa dan berapa lama prosesnya. Bagaimana hal tersebut menurut Mas Bayu? Selama ini kan sudah dilakukan secara online, ya. Yang menjadi celah buat para pelaku ini adalah rentang waktu di mana pada akhirnya pihak yang mendatangkan tenaga kerja asing ini tidak bisa langsung mempekerjakan orang tersebut karena memang terkendala masalah perizinan. Berarti secara langsung ada celah yang memang untuk kemudian harus dievaluasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, ya. Karena memang bila seandainya hal ini belum dievaluasi secara menyeluruh, maka nggak menutup kemungkinan tindak pidana pungli yang saat ini terjadi terus terungkap ke publik, ya. Ini masih bisa kemudian masih terus tumbuh subur di generasi-generasi selanjutnya. Karena memang sistemnya masih belum mumpuni untuk dijalankan secara baik dengan orang-orang yang di dalamnya. Karena harus ada komitmen bersama menjaga integritas dalam proses memberikan izin terhadap para tenaga kerja asing. Ya, kita harap ini hanya sebuah penindakan yang terjadi saat ini saja, tidak kemudian melibatkan pihak-pihak baru lagi di masa mendatang, sehingga tenaga kerja asing yang datang terus kemudian masuk ke Indonesia bebas dari kasus pungli. Ya, cukup mencoreng juga kalau seandainya orang yang datang ke Indonesia mau kerja terus dipungli, kan. Orang jauh-jauh punya keahlian tapi malah justru kena pungli yang nominalnya pun tentu sangat-sangat meresahkan, karena memang
pada akhirnya sampai melaporkan ke KPK, terus KPK melakukan penindakan, berarti secara nggak langsung laporannya kan bukan hanya berdiri satu orang saja kan. Sudah ada laporan-laporan sebelumnya yang kemudian dikalkulasi ini terjadi secara masif, sehingga KPK harus kemudian melakukan penindakan dan terungkap ada puluhan orang yang memang menikmati hasil pungli tersebut. Meskipun sejauh ini ada 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena memang mereka yang memiliki peran penting dalam proses pungli tersebut terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, oke Mas Bayu, apakah Mas Bayu sendiri mendapatkan data berapa banyak mungkin investasi yang tidak terjadi ataupun tidak tercapai begitu, mengingat dipersulitnya mereka ketika melakukan izin TKI itu sendiri ataupun izin untuk membuat investasi ataupun bisnis di Indonesia. Mungkin Mas Bayu memiliki perkiraan datanya begitu? Ya, sejauh ini kita masih mencoba untuk melihat ya investasi apa yang pada akhirnya mental karena masalah-masalah seperti ini. Tapi sebagaimana kita tahu, investasi yang ditanamkan di Indonesia nggak kemudian tiba-tiba mental dengan adanya proses pungli tersebut. Mengingat dalam proses menanamkan investasi yang terjadi di Indonesia itu sudah berjalan bisnisnya, di tengah jalan ketika mereka membutuhkan tenaga kerja asing barulah terjadi sebuah pungli. Ini yang pada akhirnya sangat-sangat disayangkan. Makanya ada nggak investasi yang mental ketika terjadi sebuah pungli? Ini data ini yang belum kita bisa sampaikan atau karena memang masih abu-abu di ranah tersebut ya. Tapi yang kita tahu sejauh ini bisnisnya itu sudah berjalan. Jadi investasinya sudah berjalan di Indonesia. Cuma ketika mereka ingin mendatangkan tenaga kerja asing, ingin ekspansi begitu? Ataupun setidaknya dalam prosesnya kan pasti yang namanya sebuah bisnis tentu ada kebutuhan bisnis yang kemudian mendatangkan tenaga kerja asing. Ini terhambat karena ada pungli tersebut yang pada akhirnya dilaporkan ke aparat, terus aparat pun melakukan penindakan. Ya makanya kita harap ini bisa menjadi evaluasi bersama, khususnya bagi Kementerian Ketenagakerjaan agar kasus serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Bayu tentunya atas perbincangan singkat kita pada edisi kali ini. Tentunya ini merupakan sebuah hal yang menarik dan besar harapan kita bersama agar melakukan reformasi ataupun pembersihan yang lebih jauh. Pemirsa, skandal pemerasan terhadap tenaga kerja asing di Kemnaker menuak praktik pungli yang sistematis, melibatkan berbagai pihak dari level staf terbawah hingga bahkan pejabat tertinggi di level tersebut. Dan diduga praktik ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan mungkin 5 atau 10 tahun atau bahkan mungkin 15 tahun dari kemarin. Dampaknya tentu bukan hanya untuk para pebisnis ataupun pengusaha dan para pekerja asing itu sendiri, namun juga merusak ekosistem iklim investasi di Indonesia dan sekaligus mencoreng reputasi birokrasi di Indonesia. Pemirsa, besar harapan kami tentunya dan para masyarakat yang resah akan hal ini, nantinya pemerintah dan juga Kemnaker akan berbenah diri dari lembaga ataupun level terbawah hingga nantinya level teratas, sehingga nantinya Kemnaker mampu menjadi sebuah lembaga kementerian yang mampu memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat, khususnya memberikan citra yang baik mengenai Indonesia di mata asing ataupun di luar negeri. Akhir kata, saya Priska Priscilla dan juga Mas Bayu mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa pada edisi Catatan Sinpo berikutnya.